Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya atas nama Ayudhya Primaningrum, pagi hari ini akan memberikan materi sharing ya mengenai peran filsafat ilmu bagi ilmu pengetahuan dan pengetahuan ilmiah bagi program pendidikan dokter. Saya kali ini akan sharing mengenai vaksinasi pada coronavirus 19. Dengan kerangka materi yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tentang pengenalan singkat coronavirus, dan yang ketiga, tentang vaksinasi coronavirus 19. Pendahuluan di sini membahas latar belakang makalah. Jadi, karena makalah ini dibuat karena mempelajari filsafat ilmu, yang mana mempelajari asumsi dan implikasi ilmu. Nah, pada filsafat ilmu ini, untuk mempelajari asumsi dan implikasi ilmu, digunakan suatu metode, yaitu metode empiris untuk mengamati fenomena ilmiah yang terjadi sehari-hari atau yang biasa kita temukan, sehingga dibuatlah hipotesis ilmiah. Nah, untuk membuktikan hipotesis ilmiah ini benar atau tidak, maka akan dilakukan beberapa hal, yaitu observasi atau pengamatan, atau malah dilakukan eksperimentasi atau percobaan. Nah, kemudian setelah observasi dan eksperimentasi itu selesai dan data-data telah terkumpul, maka baru bisa dilakukan penarikan kesimpulan terhadap hipotesis ilmiah tersebut. Nah, berbicara mengenai fenomena ilmiah, saat ini fenomena yang paling banyak dibicarakan salah satunya adalah coronavirus 19. Nah, coronavirus 19 ini biasanya topik-topik yang dibicarakan mengenai apakah penyebabnya, bagaimana pengobatannya, dan bagaimana pencegahannya. Nah, semua hal tentang coronavirus ini menarik. Namun yang lebih penting lagi yaitu tentang topik pencegahan, yang mana penting dilakukan karena dapat mencegah penyebaran virus dan mencegah pengobatan-pengobatan yang mungkin tidak akan terlalu penting digunakan apabila dapat dicegah sehingga penularannya diputuskan dan penyakit-penyakit coronavirus yang lebih parah bisa dihilangkan. Nah, tak kenal maka tak sayang. Maka untuk lebih mengenal tentang coronavirus, mari kita bicarakan tentang apa itu coronavirus yang saat ini sedang marak dibicarakan, yaitu suatu virus corona yang telah bermutasi yang baru ditemukan pada tahun 2019. Kebanyakan infeksi coronavirus 19 ini mengalami penyakit pernapasan yang ringan hingga sedang dan bisa sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus atau harus rawat inap. Karena biasanya dengan kekebalan tubuh yang baik, apabila seseorang terkena infeksi COVID, maka dengan beristirahat yang cukup di ruang isolasi sendiri, dengan makan dan istirahat yang cukup, nutrisi yang baik, kemudian diberikan obat-obat dan multivitamin sesuai dengan keluhan yang dilakukan ya, bukan dengan antivirus yang seperti yang dibicarakan pada orang-orang yang sedang rawat inap, maka bisa sembuh sendiri. Namun pada individu usia lanjut dan orang-orang dengan riwayat masalah medis seperti penyakit kardiovaskuler, penyakit diabetes, penyakit pernafasan kronik, dan kanker, maka infeksi virus COVID ini menjadi lebih bahaya, menimbulkan komplikasi yang berat, hingga harus masuk ruang rawat inap di rumah sakit, bahkan masuk ruang isolasi ICU, hingga menimbulkan kematian. Sebetulnya coronavirus ini sudah lama ada, merupakan salah satu famili dengan virus penyebab SARS yang dulu muncul di tahun 2002 dan MERS yang dulu muncul di tahun 2012. Sayangnya virus corona ini sangat mudah bermutasi, yaitu maksudnya berubah sifat dari yang menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Dan karena sifat yang bermutasinya ini lebih dominan ya pada coronavirus 19 ini, maka jumlah kasus semakin banyak. Terhitung kemarin ada 120.068 kasus aktif di Indonesia dan 41.242 pasien COVID yang meninggal dunia. Nah, tentang vaksinasi coronavirus. Apa itu vaksin? Vaksinasi
adalah salah satu cara pencegahan penularan penyakit dengan memanfaatkan kemampuan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun untuk menjadi kebal terhadap suatu penyakit menular. Jadi seperti pada gambar ini, yang mana vaksinasi itu seperti benteng yang menghalangi kuman-kuman penyebab penyakit termasuk salah satunya COVID agar tidak menjangkiti dan menimbulkan penyakit pada seseorang itu. Jadi kumannya boleh masuk, tapi sudah ada bentengnya sendiri, jadi tidak bisa menyerang kekebalan tubuh dan sampai menimbulkan penyakit. Dengan vaksinasi, tidak hanya orang yang divaksin itu saja yang terlindungi atau yang kebal terhadap suatu penyakit, namun orang lain di sekitarnya pun juga terlindungi karena terbentuk sistem kekebalan bersama yang disebut herd immunity. Jadi herd immunity itu bukan berarti kekebalan karena sama-sama kena, bukan, tetapi kekebalan yang muncul akibat ada beberapa orang dalam jumlah tertentu ya, bukan hanya satu di antara 1 juta misal, bukan, tetapi sejumlah orang dalam suatu masyarakat tertentu itu sudah divaksinasi. Nah, itu baru bisa membentuk herd immunity. Contoh herd immunity seperti ini, yaitu misalkan ada seorang yang sakit, dia berada di tengah-tengah kerumunan orang yang ternyata banyak yang sudah divaksin yang berwarna hijau ini. Nah, dari kekebalan yang ini, yang berwarna hijau ini kan tidak semua termasuk pada orang-orang yang berada di sekitar yang sakit ini. Masih ada yang warna biru muda ini yang tidak diimunisasi. Namun dengan adanya herd immunity, dengan adanya beberapa orang yang divaksin ini, ternyata mengurangi penularan penyakit menjadi hanya 1 orang yang terkena. Jadi total hanya ada 2 pasien yang terinfeksi virus atau terinfeksi kuman pada kasus herd immunity yang berjalan baik ini. Coba dibandingkan dengan yang di sebelah kiri. Jika tidak ada yang mau divaksin atau tidak ada yang divaksin, maka jika ada salah satu yang sakit, maka penyebarannya seperti mata rantai yang terus sambung menyambung. Dibandingkan dengan yang sebelah kanan, maka yang sebelah kiri ini jauh lebih banyak yang terkena infeksi virus. Nah, tahapan vaksinasi COVID-19. Tentunya vaksin memerlukan distribusi dan waktu pemberian yang teratur agar bisa memunculkan sistem kekebalan tubuh yang baik. Jadi vaksinasi COVID-19 ini gelombang 1 sudah dilakukan dari bulan Januari sampai April 2021 dengan target 1,3 juta tenaga kesehatan dan 21,5 juta lansia dan 17,4 juta petugas publik. Mengapa didulukan tenaga kesehatan dan lansia? Karena tenaga kesehatan sebagai salah satu orang yang sering terpapar, yang langsung terpapar dengan orang-orang yang sakit, yang kadang belum tentu apakah itu COVID atau bukan, karena gejala COVID yang sangat beragam. Dan pada lansia didahulukan karena memang seperti yang saya disebutkan tadi, lansia sangat beresiko untuk menjadi salah satu pasien dengan COVID yang berat atau yang kita sebut mempunyai komorbid terhadap COVID. Dan dilanjutkan di gelombang kedua pada April 2021 sampai tahun depan di bulan Maret 2022 dengan total target 63,9 juta masyarakat rentan di daerah yang dengan risiko penularan tinggi dan 77,4 juta masyarakat lainnya berdasarkan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin. Nah, kurang lebih begitu yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya filsafat ilmu dalam memahami pemberian atau penggunaan vaksin untuk pencegahan COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.